Nah, ini teman-temanku gitu loh. Berulang kali saya menyampaikan sama teman-teman semuanya. Gali lubang, tutup lubang adalah hal yang menghancurkan. Lebih baik berhenti bayar pinjol, mungkin persi teman-teman semuanya. Ini agak gila gitu loh. Daripada ini kita terus-terusan gali lubang, tutup lubang, selamanya hutang tidak akan pernah selesai. Oke. Kali ini yang mau saya bahas teman-teman semuanya adalah, ini ada satu curhatan dari salah satu subscriber saya juga, yang mana dia di sini meminjam pakai data istri, ya, dia memakai data istrinya dan dia melakukan peminjaman gitu loh. Tapi yang terjadi teman-teman semuanya, yang terjadi adalah dia ini sudah berada di titik di mana dia sudah tidak mampu lagi bayar. Dia sudah berada di titik di mana dia sudah tidak sanggup lagi bayar. Mungkin semua hal sudah dia lakukan gitu, tapi alhasil dia tetap menyerah. Ini tidak mungkin lagi dia paksakan. Yang menjadi pertanyaan dia adalah, yang menjadi kegelisahan dia, yang menjadi kepanikan dia adalah, ini menyangkut data istri. Kalau dianya pribadi, dia sudah siap, dia sudah nggak sanggup lagi. Tapi istri dia panikan, terus-terusan menekan untuk tetap melakukan pembayaran, bahwasanya istrinya tidak pengen nanti dihubungi ke kantor, nanti dihubungi ke perusahaan, nanti dia dicaci maki, nanti dia didatangi oleh debt collector. Otomatis berada dong di titik di mana kita sangat bingung gitu loh, ya kan? Sementara di satu sisi, secara tidak sadar, istri dari yang bersangkutan telah menjadi debt collector. Secara tidak sadar. Kenapa telah menjadi debt collector? Karena dia juga ikut melakukan penekanan terhadap suaminya. Ya, ini harus dibayar. Saya nggak mau saya dihubungi oleh debt collector ke perusahaan saya. Saya nggak mau nanti dia datang. Secara tidak langsung, istri dia menjadi debt collector tambahan. Ini lebih panik lagi, lebih parah lagi daripada debt collector melakukan penagihan gitu loh. Dan dia bingung apa yang harus dilakukan hari ini gitu loh. Sementara di satu sisi dia sudah menyatakan tidak mampu. Oke, teman-teman semuanya mungkin ada yang mengalami hal serupa. Oke. Hal yang harusnya kita lakukan ya tentu saja teman-teman untuk memperbaiki pemikiran kita dulu. Ini yang paling awal harus kita lakukan. Kita harus memperbaiki pemikiran kita dulu. Kalau pemikiran kita tidak baik, apapun tidak akan bisa kita cover. Ya. Oke, kita sekarang dihadapkan dengan desakan dari seorang istri. Tapi ingat lagi, kita pimpinan dalam rumah tangga. Kita seorang pemimpin. Kita yang menanggung jawab dia gitu. Kalaupun kita dibenturkan dengan masalah hari ini, ketegasan juga harus ada. Kalau istri kita terus-terusan dengan melakukan penekanan, seakan-akan dia panik dan stres dan segala macam, ini nggak bisa juga. Berarti istri kita juga tidak terima dong dengan keadaan yang saat ini. Tapi saran saya, cari waktu-waktu yang paling tepat, waktu-waktu yang paling pas. Coba dijelaskan, mungkin berbicara dari hati ke hati sama istrinya gitu loh. Coba dijelaskan fakta yang terjadi. Kalau untuk soal menghubungi ke perusahaan, pemikiran-pemikiran seperti ini tidak bisa kita pupuk untuk dia terus tumbuh di dalam diri kita. Mungkin istrinya panik banget ya, istrinya panik, oh tidak pengen nih data saya disebar, saya tidak pengen nih perusahaan saya dihubungi, saya tidak pengen nih data saya orang datang ke perusahaan saya. Oke, coba bentuk pertanyaan kecil sama istri Anda, bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Ini kan dia selalu memikirkan tingkat yang paling buruknya. Oke, tujuannya sih mewanti-wanti, ya, tingkat paling buruknya. Bagaimana kalau semua itu terjadi? Dan habis itu, ya, tanyakan juga sama dia. Ini kita sudah tidak mampu bayar, kita sudah tidak sanggup bayar. Oke, kamu menekankan pada saya ini harus dibayar. Otomatis saya harus bekerja dulu, saya harus berusaha dulu, dan beri saya waktu untuk mengumpulkan uang tersebut. Jangan kamu desak saya dengan pemikiran-pemikiran panik seperti ini. Faktanya, galbay di pinjol ini tidak seburuk yang dibayangkan. Nah itu, coba Anda perhatikan di sebelah saya ini teman-teman. Halo abangku, gimana kabarnya bang? Alhamdulillah kabar saya baik ya. Ini saya subscriber abang dan untuk pertama kalinya saya DM abang. Karena saya sudah buntu sekali bang, saya memiliki hutang pinjol di APK legal dan saya menggunakan data istri karena dan sampai detik ini saya gali lubang tutup lubang. Nah itu sebuah kesalahan.
Ya, makanya kedepannya nanti jangan gali lubang tutup lubang lagi. Keputusan Anda sudah tepat, ya mungkin Anda bilangnya saya sudah galbay aja gitu. Saya lebih baik galbay aja. Ya memang lebih baik kita galbay aja daripada kita gali lubang tutup lubang ya. Habis itu dia bilangnya di sini, karena pendapatan saya tidak lagi mampu membayar itu semua bang. Mungkin abang bisa kasih solusi harus apa yang saya perbuat. Lebih baik berhenti. Ya, jangan gali lubang tutup lubang. Karena semakin kamu gali, lubang yang semulanya kecil itu sudah melebar dan besar. Lubang yang besar tidak akan mungkin lagi kamu mampu untuk menutupinya atau menimbunnya. Ya, makanya jangan digali lagi. Apakah galbay masalah baru muncul jika saya galbay? Istri saya panik dan takut jika kantor tempat kerjanya dihubungi atau didatangi DC lapangan gitu loh. Sayang banget ya abang tidak menjelaskan di sini secara jelas nama aplikasinya apa gitu loh. Dan lagian, hal yang perlu diingat bang, ada aturan POJK nomor 22 tahun 2023. Nanti sampaikan sama istri seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Karena gini loh bang, dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat si konsumen. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Jadi kalau dia pinjol legal, dia menagih ke perusahaan kita, itu lebih kepada mempermalukan bang. Dan habis itu, kalau dia misalnya pinjol legal, dia menagih ke perusahaan kita, itu menagih di luar dari alamat domisili, dan itu tidak diperbolehkan. Biasanya ya, kalaupun ada DC yang menghubungi ke perusahaan istri, itu dia tidak menyebutkan nama aplikasi. Nanti sampaikan sama istri aja. Kalau misalnya menjadi problem nantinya ke depannya, ya kalau memang terjadi gitu loh ya. Kalau memang terjadi, kalau memang jadi problem buat ke depannya, sampaikan aja sama istri Anda kepada orang-orang di perusahaannya, itu data saya disalahgunakan. Karena pinjol legal yang melakukan penagihan ke perusahaan tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Dia tidak mau, karena dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan ya. Habis itu lagi, jadi saya bingung. Kalau data saya sudah pasti saya lebih baik galbay, tapi karena data istri saya jadi kena cacian dari istri. Nah ini ingat buat Anda sebagai seorang istri, jangan pernah Anda mencaci suamimu gitu loh. Karena apa yang terjadi dengan hidup dia tidak terlepas juga untuk kebutuhanmu dan tanggung jawab dia. Dia sebagai suami loh, dia sebagai pimpinan. Walaupun hari ini dia dibenturkan dengan satu masalah, dia harus berhutang gitu loh. Tapi kalau kamu tidak bisa membantu dia, paling tidak jangan mencaci maki dan menghina. Ini ingat ya buat perempuan gitu loh. Badai ini belum berlalu teman-teman. Hari ini suamimu mungkin terpuruk karena kemiskinan atau karena hutang, belum tentu di masa depan. Dia tetap bertahan samamu, hidup bertahan samamu, menanggung jawab dirimu, itu kamu sudah ucapkan bersyukur. Ya. Walaupun sekesal apapun kamu sama suamimu karena dia telah melakukan kesalahan dengan berhutang, tapi kamu lihat lagi sisi baiknya seperti apa. Dia berhutang itu untuk apa? Hal positifkah, hal negatifkah? Kamu harus pikirkan hal itu dengan matang. Jangan hanya memikirkan satu kesalahan yang terjadi, tapi kamu malah melupakan banyak kebaikan yang telah dia lakukan, ya. Itu yang bikin kepala saya pusing untuk pikirin hal-hal ini. Menurut abang gimana? Menurut saya bang, abang harus tegaskan sama istri bang. Hari ini saya sudah tidak mampu. Kalau ini masih saya paksakan, hutang ini tidak akan pernah selesai. Kalau saya masih melakukan gali lubang tutup lubang, sampai kapanpun ini tidak akan kelar. Hari ini saya berhenti. Apapun itu resikonya, saya akan tanggung. Ya, kalau kamu pun mencaci maki saya, itu sama aja kamu menjadi debt collector tambahan dalam hidup saya. Paling tidak, kalau kamu tidak mampu mensupport saya, jangan mencaci maki. Tegaskan bang, karena sebagai seorang suami. Mungkin kalau dia kepanikan, dia ketakutan, tinggal PR abang bagaimana abang meyakinkan dia, supaya dia benar-benar yakin, supaya dia benar-benar percaya gitu loh. Ya, bahwasanya ini akan baik-baik saja. Biasanya wanita ini bang, dia itu lebih memikirkan banyak drama yang dia bentuk gitu loh. Walaupun pada akhirnya yang akan menjalankan hanya diri kita. Wanita yang dia pikirkan sebuah ketakutan, tapi semuanya penuh dengan tanda tanya. Dan semua tanda tanya yang mereka pikirkan itu akan mereka bebankan kepada kita. Dan itulah PR-nya kita sebagai laki-laki, harus besar pemikiran, harus kuat pundak kita untuk menopang semuanya. Insya Allah akan baik-baik saja bang. Keputusan abang sudah tepat, abang sudah menyampaikan, saya tidak mampu bayar. Dan saya tidak mau lagi gali lubang tutup lubang. Itu sudah benar. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya, begitu juga buat teman-teman yang lain. Jangan sampai Anda mau juga untuk gali lubang tutup lubang gitu. Nggak apa-apa, Anda berhenti aja bayar. Ngapain gitu loh. Namanya nggak mampu, apa yang mau dipaksain? Semakin kita paksain, hutang ini semakin banyak loh, bukan semakin berkurang. Ya,
Mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-temanku. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti kalau teman-teman semuanya yang ingin juga konsultasi dengan Medi Broni, teman-teman silahkan menjadi membership di channel ini ya. Di sana sudah saya sematkan semuanya, mulai dari nomor WhatsApp, Anda bisa hubungi saya, atau Anda bisa juga DM saya melalui Instagram. Jangan lupa untuk di follow juga, dan harap sabar untuk menunggu balasannya. Kalau Anda mau konsultasi secara pribadi, Anda bisa menjadi membership di sini, ambil nomor saya dan hubungi saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.